Ya, salam saudara pendengar yang saya kasihi. Boleh disampaikan pada saudara sekalian bahwa acara ini adalah acara yang baru. Setelah program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang pernah mengudara di Radio Suara Kupang beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang saya berganti acara dengan acara Revival Voice. Dan acara ini lebih kepada pelajaran Alkitab. Jadi di sini saya akan mengajar satu topik tertentu dari kebenaran Alkitab dan biasanya bersifat teologis, dan setelah itu akan diberikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk bertanya seputar materi yang disampaikan. Jikalau setelah itu tidak ada lagi yang bertanya dari materi yang disampaikan tapi kita masih punya waktu, nah kita boleh bertanya secara bebas. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan satu materi, yakni tentang keunikan Alkitab. Keunikan Alkitab. Saudara, di dalam dunia ini kita menemukan ada banyak buku yang terkenal. Bahkan beberapa buku itu telah menjadi number one international bestseller. Seperti misalnya buku Harry Potter yang karangan si Kathleen Rowling itu menjadi bestseller. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar atau bahkan juga melihat, membaca ada buku Dan Brown, yaitu The Da Vinci Code. Itu juga menjadi buku bestseller internasional. Namun demikian saudara, sepanjang sejarah dunia ini belum ada buku bestseller manapun juga yang bisa menandingi Alkitab, kitab suci umat Kristen. Belum pernah ada. Belum pernah ada satu buku di dunia ini yang dikagumi, dibanggakan, dikomentari sedemikian rupa oleh orang-orang ternama di dunia ini. Selain dari Alkitab atau kitab suci Kristen. Abraham Lincoln misalnya, dia pernah berkata begini, "Saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari juru selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini." Itu Abraham Lincoln. George Washington mengatakan mustahil bisa mengatur dunia dengan benar tanpa Tuhan atau Alkitab. Orang lain namanya Patrick Henry mengatakan Alkitab adalah buku yang paling bernilai di antara buku-buku yang pernah diterbitkan oleh manusia. Andrew Jackson mengatakan Alkitab adalah batu penjuru di mana negara kami, negara Amerika, bersandar. Ratu Victoria dari Inggris pernah berkata Alkitab adalah dasar dari kehebatan Inggris. Charles Dickens mengatakan Perjanjian Baru adalah buku terbaik yang telah dan akan senantiasa diketahui manusia di dunia. Ilmuwan Sir Isaac Newton mengatakan begitu banyak fakta-fakta nyata yang terdapat di Alkitab daripada penemuan-penemuan sejarah lain. Filsuf Immanuel Kant mengatakan eksistensi Alkitab bagi umat manusia adalah keuntungan terbesar yang pernah dialami oleh seluruh umat manusia. Segala bentuk usaha yang ingin mengesampingkannya adalah kejahatan bagi manusia. Theodore Roosevelt, dia mengatakan bila manusia tidak mengenal Alkitab, dia akan menderita karena kehilangan sesuatu yang akan sulit dia perbaiki. Penakluk besar Napoleon Bonaparte, dia mengatakan Alkitab bukan hanya sekedar buku. Dia adalah makhluk hidup yang punya kekuatan untuk mengalahkan semua yang melawannya. Ada lagi satu orang namanya Woodrow Wilson. Dia mengatakan setelah Anda membaca Alkitab, Anda akan tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Karena Anda akan menemukan kunci dalam hatimu sendiri. Kunci kebahagiaanmu sendiri. Dan tugas-tugasmu sendiri. Saudara, orang-orang yang saya kutipkan ini bukan orang-orang sembarang. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Presiden Amerika, pimpinan Inggris, Perdana Menteri Inggris, dan orang-orang terkenal lainnya. Baik dari kalangan politik maupun juga ilmuwan, filsuf, dan sebagainya. Mereka begitu mengagumi Alkitab. Nah, kalau kita melihat statement seperti itu, ada para politikus, para ilmuwan, para sejarawan, tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Rasanya lucu kalau bahkan ada dosen teologi yang sampai menghina Alkitab. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada seorang
doktor teologi. Dia pernah mengatakan satu kalimat demikian, dia berkata bahwa Alkitab adalah kumpulan tulisan manusia kuno yang sama sekali asing bagi kita di abad 21 tentang Allah yang diyakini bekerja dalam sejarah Israel kuno dan di dalam gereja-gereja perdana. Alasannya lucu kalau kita melihat jikalau politikus, ilmuwan, sejarawan begitu mengagumi Alkitab, kok kalau ada pendeta atau juga doktor teologi yang mengatakan sebaliknya, itu menjadi sesuatu yang aneh. Saudara-saudara, Alkitab memang adalah buku yang ajaib dan menakjubkan. Sayangnya, ada banyak di antara kita yang tidak terlalu memahami keunikan dan keajaiban Alkitab. Ada banyak orang Kristen belajar dari Alkitab, tetapi mereka tidak belajar tentang Alkitab. Dan karena itu, saudara, pada malam hari ini, saya akan mengajak kita belajar tentang Alkitab ini. Alkitab ini adalah satu kitab yang unik, satu buku yang unik. Dan saya mencatat beberapa keunikan dari Alkitab. Pertama adalah unik dalam penulisannya. Alkitab ini unik dalam penulisannya. Kalau saudara mengerti riwayat penulisan Alkitab, maka saudara akan terkagum-kagum terhadap buku yang satu ini. Mengapa, saudara? Beberapa hal bisa dicatat di sini. Pertama adalah bahwa Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1500 sampai 1600 tahun. Kitab pertama, kitab Kejadian, itu ditulis oleh Musa, itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Artinya 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sedangkan kitab terakhir, yakni surat-surat Yohanes dan kitab Wahyu, itu ditulis sekitar akhir abad pertama Masehi. Sekitar tahun 90-an, akhir tahun 90-an, hampir tahun 100. Nah, dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai hampir tahun 100 Masehi, itu berarti bahwa ada jenjang waktu 1500 tahun. Atau boleh dibulatkan menjadi 1600 tahun. Nah, saudara, itu berarti bahwa Alkitab ditulis dalam waktu yang sangat-sangat lama. Dan tidak pernah ada satu buku manapun juga yang untuk menulisnya menghabiskan waktu sampai 1500 tahun. Itu tidak ada. Kalau kita menghitung waktu 1500 tahun, dan kalau kita memahami bahwa satu generasi itu adalah 40 tahun. Misalnya bapak saya itu satu generasi. Lalu setelah itu saya generasi kedua. Anak saya generasi ketiga. Lalu cucu saya generasi keempat. Nah, kalau kita misalnya hitung satu generasi itu 40 tahun, maka saudara 1500 tahun itu sekitar 40 generasi. Itu berarti bahwa selama Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun atau 40 generasi. Dan tidak ada buku manapun, tidak ada kitab suci manapun yang ditulis selama Alkitab. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dari sisi waktu, demikian. Tapi bukan cuma itu, saudara. Kedua adalah bahwa Alkitab tidak ditulis oleh satu orang. Tapi Alkitab ditulis, penulis Alkitab ini kira-kira 40 orang dengan latar belakang dan profesi yang berbeda-beda. Misalnya, yang menulis Alkitab, ada yang berprofesi sebagai pemungut pajak atau pemungut cukai. Misalnya Matius. Ada yang berprofesi sebagai dokter atau tabib. Misalnya Lukas. Ada nelayan, Petrus, Yohanes. Ada seorang cendekiawan atau ahli filsafat seperti Paulus. Ada nabi seperti Yesaya, Yeremia. Ada gembala seperti Amos. Ada raja seperti Daud dan Salomo. Ada imam atau rohaniwan seperti Ezra. Ada pegawai pemerintah atau PNS seperti Nehemia. Ada politikus seperti Musa. Ada jenderal militer seperti Yosua. Ada perdana menteri seperti Daniel. Dan masih banyak yang lain. Ada kira-kira 40 orang dengan profesi berbeda-beda yang menulis Alkitab ini. Lalu saudara, selain penulisnya beda-beda, begitu banyak dan juga berbeda-beda, Alkitab juga ditulis di tempat dan pada masa dan suasana yang berbeda-beda. Secara umum, Alkitab ditulis di 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Tapi seringkali bagian-bagian Alkitab itu ditulis di tempat-tempat yang berbeda-beda. Misalnya, Musa itu menulis di padang belantara.
Yeremia menulis di dalam ruang tahanan. Daniel, dia menulis di lereng perbukitan dan juga di istana. Paulus menulis juga dari balik dinding penjara. Lukas menulis dalam perjalanan. Yohanes menulis waktu dia berdiam di Efesus. Dan juga pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan penulis-penulis lain kadang-kadang mencatat Alkitab itu pada saat mereka ada dalam kancah peperangan. Juga ditulis pada masa berbeda. Seperti misalnya Daud. Dia menulis pada masa peperangan. Tapi anaknya Salomo justru menulis pada masa damai. Suasana pun berbeda. Ada penulis yang menggoreskan penanya ketika dia ada di puncak sukacita yang dialaminya. Tapi yang lain menulis dalam suasana yang penuh dengan duka dan keputusasaan. Alkitab ditulis. Jadi dari sisi waktu 1500 sampai 1600 tahun. Dari sisi penulis oleh 40 orang dengan profesi berbeda-beda. Dari sisi tempat ini mencakup begitu banyak tempat, ada di 3 benua. Dari sisi bahasa, saudara, Alkitab ini tidak ditulis dalam satu bahasa. Kalau kita membandingkan dengan kitab suci yang lain, rata-rata kitab suci yang ada hanya ditulis dalam satu bahasa. Tetapi Alkitab kita itu ditulis di dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aramaik. Secara umum, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Lalu karena Yesus sendiri pada waktu hidup itu bercakap-cakap atau berbicara dalam bahasa Aram, maka ada juga kata-kata Aram itu ada di dalam kitab suci. Beberapa istilah Aram misalnya Efata, Gabata, Talitakum, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata bahasa Aram. Ya. Juga sebagian kitab Esra itu ditulis dalam bahasa Aram. Tapi secara umum, Ibrani adalah bahasa Perjanjian Lama, bahasa Yunani adalah bahasa Perjanjian Baru. Nah, ini 3 bahasa yang dipakai di dalam menulis kitab suci. Nah, saudara-saudara, dari beberapa fakta yang saya berikan itu berarti bahwa hampir semua penulis itu tidak saling mengenal. Karena mereka hidup pada zaman yang sangat berbeda-beda. Tapi uniknya, saudara, ketika buku-buku yang terpisah itu terkumpul menjadi satu secara ajaib. Isinya dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu menjadi satu kesatuan berita mengenai penciptaan sampai pada keselamatan umat manusia. Dan hal ini terjadi bukan karena kehebatan manusia. Jikalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, itu sesuatu yang mustahil. Sekarang saudara bayangkan. Misalnya di depan saya ada 10 orang saja. Ada 10 orang saja. Lalu saya membagikan 10 buku. Saya membagikan 10 buku kepada 10 orang itu. Lalu saya memberikan tugas kepada mereka. Tolong menulis apa saja terserah kamu. Silahkan tulis. Masing-masing pikir sendiri. Tapi tidak boleh komunikasi. Masing-masing tulis saja apa yang ada di pikiran. Tulis saja. Nah lalu masing-masing itu menulis. Setelah selesai. Tidak usah diperiksa lagi. Ambil bukunya. Lalu setelah itu masuk percetakan, terbitkan bukunya. Kira-kira bukunya jadi buku apa? Waktu baca orang pertama, dia tulis politik. Baca orang kedua, dia tulis kesehatan. Orang ketiga, dia tulis tentang novel. Orang keempat, dia bahas tentang sepak bola. Orang kelima bahas tinju. Orang yang keenam, dia misalnya membahas tentang internet dan lain sebagainya. Saudara, kalau itu disatukan jadi buku apa? Itu buku aneh. Tapi saudara, bayangkan bahwa itu hanya 10 orang dan hidupnya pada zaman yang sama, pada waktu yang sama, menulis pada waktu yang sama. Itu pun sukar. Tapi saudara bayangkan, misalnya ada 10 orang, saya suruh nulis. Saya bagikan buku, saya nulis. Orang pertama, tolong tulis tentang telinga. Orang kedua, tolong tulis tentang mata. Orang berikut, tolong tulis tentang jantung. Orang berikut, tulis tentang hati. Orang berikut tolong tulis tentang ginjal. Orang berikut tulis tentang tenggorokan dan lain sebagainya. Waktu disatukan, itu menjadi satu buku tentang anatomi tubuh yang bagus. Mengapa? Mengapa bisa bagus? Karena ada satu orang yang mengontrol, yaitu saya. Saya yang memberikan topik, mengontrol 10 orang itu, sehingga 10 orang itu lalu menulis menjadi sesuatu yang teratur. Nah, siapakah orang yang bisa mengontrol 40 orang lebih di dalam 1500 sampai 1600 tahun?
Yang bisa mengontrol 40 orang ini sehingga tulisan yang seorang dengan yang lain tidak bertabrakan. Tulisan yang seorang dengan yang lain itu tidak kontradiksi. Begitu disatukan, nyambung. Dimulai dari kisah penciptaan dunia ini di dalam kitab Kejadian, sampai akhir dari dunia ini di dalam kitab Wahyu. Nyambung sekali. Kalau penulis-penulisnya ini hidup dalam rentang waktu 1500 sampai 1600 tahun, itu berarti orang yang mengontrol 40 orang ini, mesti lebih tua dari 1500 sampai 1600 tahun. Dan itu tidak bisa tidak adalah Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara, ini semua Alkitab menjadi satu kesatuan yang sangat bagus. Geisler dan Nix, mereka mengatakan satu kalimat begini. Sorga yang hilang dalam kitab Kejadian menjadi sorga yang ditemukan kembali dalam kitab Wahyu. Sementara gerbang menuju pohon kehidupan ditutup dalam kitab Kejadian, gerbang itu dibuka kembali untuk selamanya dalam kitab Wahyu. Dan menurut saya ini adalah menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jikalau Allah tidak bekerja dalam penulisan kitab suci, mustahil 40 orang dalam 40 generasi 1500-1600 tahun ini bisa menulis sesuatu yang mempunyai kesinambungan satu sama yang lain. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat itu luar biasanya Alkitab. Nah, sekarang saya akan juga menyampaikan kepada saudara bahwa Alkitab sekarang ini kan bagus ya. Kita mempunyai Alkitab, wah kadang-kadang kita punya software di komputer, di HP kita, tablet kita, ini sekarang punya banyak Alkitab ya, seperti itu ya. Atau yang dulu Alkitab bersifat buku. Tapi saudara, Alkitab jangan bayangkan bahwa Alkitab pada zaman dulu itu seperti ini. Tidak. Alkitab ditulis kalau zamannya ini 1500 sebelum Masehi. Sekarang ini sudah 2000, tahun 2000-an, 2015. Kitab Kejadiannya 1500 sebelum Masehi, ini berarti sekitar 3500 tahun yang lalu. Jangan mimpi kalau 3500 tahun yang lalu itu ada Alkitabnya seperti yang kita lihat sekarang. Tidak, saudara. Alkitab itu ditulis menggunakan bahan-bahan tulis yang sederhana, yang sangat sederhana dan tidak tahan lama. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kepada saudara beberapa bahan tulis yang dipakai. Bahan yang paling terkenal itu adalah namanya papirus. Nah, papirus itu apa? Nah, papirus itu sebenarnya adalah nama tanaman. Dan ini adalah tanaman yang banyak tumbuh di danau-danau yang dangkal atau di sungai-sungai di kawasan Mesir dan Syria. Itu tanaman itu banyak di sana. Dan papirus ini seringkali dikirim dengan kapal laut dalam jumlah besar melalui pelabuhan yang namanya pelabuhan di Syria yang namanya Bublos. Dan dari situlah, Bublos itulah muncul bahasa Yunani Biblos yang artinya buku, yang lalu menjadi bahasa Yunani Biblos, lalu bahasa Inggris Bible atau Bible. Nah, itu akar katanya begitu. Sedangkan dari kata papyrus ini, dari kata papyrus inilah muncul kata paper dalam bahasa Inggris yang artinya kertas. Jadi orang pada waktu itu membuat bahan tulis ini dari bahan papyrus ini. Nah, bagaimana mereka mengolah tanaman papyrus ini menjadi bahan tulis? Dalam Cambridge History of the Bible dibilang begini, diberikan keterangan begini. Rumput bulu halus itu dicabut dan dibelah memanjang sehingga menjadi lembaran pipih. Kemudian dipukuli dan ditekan bersama untuk menjadi dua lapisan yang berposisi tegak lurus satu terhadap lainnya. Pada waktu sudah kering, permukaannya yang keputih-putihan itu digosok dengan batu halus atau alat lain sejenisnya sehingga seringkali sangat tipis dan tembus cahaya. Jadi mungkin gambarannya begini ya, batang papirus yang panjang tuh saudara ya, itu diambil, lalu dipakai pisau dibelah tipis-tipis, ya, dibelah tipis-tipis. Nah, setelah dibelah menjadi pipih tipis-tipis dan memanjang, lalu mereka mulai menganyam seperti orang-orang ya di rote atau di sabu menganyam nyiru atau kipas, ya itu. Nah, itu dianyam seperti itu. Setelah dianyam seperti itu, dijemur sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, lalu ada batu khusus untuk menggosok itu.
Batu itu digosok sampai mengkilap. Dan setelah itu saudara, sampai mengkilap itu sampai begitu halus sehingga dia berubah menjadi kertas. Nah ini memang saudara tidak bisa melihat. Seandainya ini bisa langsung berhadapan dengan saudara, saya bisa menunjukkan gambar-gambar sehingga saudara bisa lebih mudah memahami. Tapi di sini saudara, pokoknya apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Jadi kira-kira digambarkan gambarannya seperti itu. Jadi mereka menggosoknya, lalu akhirnya menjadi lembaran-lembaran kertas. Nah, pada lembaran-lembaran papirus inilah Alkitab kita ditulis pada awalnya. Dan kadang-kadang lembaran papirus itu dikasih semacam kayu yang direkatkan di dua sisi, semacam spanduk begitu, lalu digulung. Jadi dulunya Alkitab itu, kita itu adalah semacam gulungan, seperti spanduk yang digulung. Jadi dari dua sisi itu ada kayunya, lalu digulung ke tengah. Atau kalau saudara misalnya lihat nonton film-film dulu zaman Majapahit, Singosari, kalau ada surat datang, nah itu mereka membawa, petugasnya membuka dua sisi dari surat itu yang ada rekatan kayunya. Itu disebut gulungan kitab. Makanya dalam Mazmur 48 dia bilang, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku. Gulungan kitab. Demikian juga dalam Yeskiel 2 ayat 9 dia bilang, aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab itulah yang adalah lembaran papirus yang direkatkan dengan dua kayu. Jadi itu alat yang umum atau satu benda yang umum yang dipakai di dalam menulis kitab suci. Itu alat pertama. Alat kedua ada yang namanya perkamen. Nah, perkamen ini adalah bahan yang terbuat dari kulit domba atau kambing atau binatang yang lain yang disamak. Kulit itu dicukur atau dikerok lalu dihasilkan bahan tulis yang lebih lama. Mungkin saudara tidak pernah mendengar kata perkamen ini. Tapi kalau saudara tidak pernah mendengar kata perkamen ini, itu tandanya saudara belum pernah baca Alkitab Perjanjian Baru sampai selesai. Karena ada satu ayat di dalam surat 2 Timotius yang ada kata perkamen. Yaitu di 2 Timotius 4 ayat 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Nah, jadi perkamen itu adalah bahan yang dibuat dari kulit domba, kambing, dan binatang yang lain yang disamak. Itu alat yang kedua. Jadi ada papirus, ada perkamen. Lalu berikut ada lempengan tanah liat. Lempengan tanah liat ini dipahat dengan alat tulis yang tajam, lalu dijemur untuk menghasilkan suatu tulisan yang tetap. Dan ini adalah yang termurah dan merupakan salah satu bahan tulis yang paling tahan lama. Jadi itu, saudara bayangkan itu semacam tanah liat itu dibikin seperti batu bata. Ya. Jadi ditulisi, lalu dibakar, dikeringkan, sehingga jadi tulisan. Ini misalnya yang ada dalam Yeskiel 4 ayat 1 ya. Dibilang begini, engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkanlah di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Yeskiel, ambil batu bata dan ukir di atasnya. Jadi batu bata memang dipakai juga menjadi alat tulis pada waktu itu. Juga masih ada alat-alat yang lain, saudara. Alat-alat yang lain itu seperti velum, ostraka, ada kayu yang berlapis lilin, dan sebagainya. Dan itu adalah alat-alat teks Alkitab kita ditulis. Tapi saudara, mereka tulisnya pakai apa? Belum ada pulpen pada waktu itu. Nah, alat tulisnya itu kadang-kadang mereka mempergunakan pena besi atau pahat. Dan itu dipakai untuk menulis di atas papirus atau di pena itu di atas batu bata. Sedangkan ada satu tanaman yang namanya gelagah. Nah, itu gelagah itu dijadikan seperti pulpen yang itu untuk menulis di atas papirus dan perkamen. Pada zaman Yeremia itu sudah ada pena besi itu. Makanya dalam Yeremia 17 ayat 1 dibilang begini. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan dan seterusnya. Jadi pena besi itu sudah ada dipergunakan pada zamannya Yeremia. Lalu tintanya bagaimana? Tintanya adalah campuran dari 3 elemen.
yaitu arang, getah, dan air. Arang supaya hitam, getah supaya lengket, dan air supaya cair. Dan itu sudah ada tinta pada zaman Yeremia juga. Dalam Yeremia pasal 36 ayat yang ke-18. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Nah, saudara bayangkan dengan alat-alat sederhana seperti itulah firman Allah ditulis. Papirus, perkamen, dan lain-lain itu sudah hancur dimakan waktu. Tapi Allah berhasil mengantar firman-Nya sampai ke tangan kita saat ini. Bukankah itu suatu mujizat? Jadi Alkitab kita unik. Unik dalam apa? Yang pertama adalah unik dalam penulisannya. Sekarang yang kedua, uniknya apa Alkitab kita? Unik dalam peredarannya. Kalau pertama dalam penulisannya, kedua unik dalam peredarannya. Tidak ada buku manapun di dunia yang peredarannya itu seluas Alkitab. Dari sisi penerjemahan, Ensiklopedia Britannica itu memberikan keterangan begini. Pada tahun 1966, seluruh Alkitab telah ada dalam 240 bahasa. 1966 itu 240 bahasa dan dialek. Salah satu kitab atau lebih yang mempunyai bagian Alkitab itu diterbitkan dalam 739 bahasa lain. Sehingga jumlah penerbitannya adalah 1280 bahasa. Ada 3.000 penerjemah Alkitab yang menerjemahkan kitab suci pada kurun waktu 1950 sampai 1960. Berdasarkan fakta yang ada, Alkitab itu unik, tidak ada duanya dalam hubungan dengan penerjemahan. Jadi tidak ada satu buku manapun yang bisa diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa seperti Alkitab. Ini luar biasanya Alkitab. Dari sisi penerjemahan. Dari sisi peredaran juga, tidak ada satu buku di kolong langit ini atau kitab suci manapun juga yang dicetak lebih banyak dari Alkitab. Tidak ada. Tadi di awal saya menyinggung buku The Da Vinci Code yang menjadi bestseller pada beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai tahun 2005. Itu dicetak sampai 17 juta eksemplar. Itu di Da Vinci Code. Tapi saudara, kalau itu dibandingkan dengan Alkitab bagaimana? Saudara, kalau The Da Vinci Code mencapai 17 juta eksemplar, lalu diberikan sebutan sebagai number 1 international bestseller, sebenarnya di Da Vinci Code tidak ada apa-apanya dengan Alkitab. Ada banyak lembaga penerbitan Alkitab di dunia ini. Sampai tahun 1804, lembaga Alkitab Britain Bible Society, mereka sudah menerbitkan Alkitab itu sebanyak 409 juta. Saudara bayangkan, 409 juta Alkitab. Sampai dengan tahun 1928, lembaga Alkitab Gideon of America menerbitkan 960 juta. Lalu National Bible Society di Skotlandia itu menerbitkan Alkitab sebanyak 88 juta 70.068 Alkitab. Lalu Dublin Bible Society menerbitkan 6.987.961 Alkitab. German Bible Society pada tahun 1927 itu menerbitkan 900.000 Alkitab. Dalam tahun 1930 menerbitkan 12 juta Alkitab. Sampai tahun 1932 mereka menerbitkan 1.330.213.815 Alkitab. Tahun 1947 mereka menerbitkan 14 juta Alkitab. Dan ini terus bertambah, terus bertambah. Sampai tahun 1964, American Bible Society menerbitkan 1.665.559 Alkitab. Dan masih ada begitu banyak lembaga Alkitab yang lain yang menerbitkan Alkitab sebanyak 69.852.337. Itu belum kalau dihitung perjanjian baru sendiri. Kadang-kadang kita lihat bahwa ada lembaga Alkitab yang tidak menerbitkan Alkitab lengkap PLPB, hanya PB sendiri. Kalau PB sendiri itu juga banyak. Misalnya pada tahun 19, sampai tahun 65 saja, ya, ada lembaga Alkitab yang menerbitkan Alkitab khusus perjanjian baru itu sudah sebanyak 39 juta. Nah, saudara bayangkan data yang saya sebut tadi itu adalah data sampai tahun 1966. Nah, bagaimana sampai tahun 2015, saudara bayangkan berapa banyak Alkitab sudah dicetak. Itu tidak terhitung lagi. Nah, jadi dari sisi penerjemahan, tidak ada kitab buku manapun di dunia ini bisa menyaingi Alkitab dalam diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Demikian juga penyebarannya tidak ada yang bisa melawan.
Alkitab telah dibaca oleh begitu banyak orang dan diterbitkan dalam begitu banyak bahasa dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Lebih banyak jumlah eksemplar Alkitab secara lengkap, kitab demi kitab, dan bagian-bagian yang telah dicetak, dibagikan, dibandingkan dengan buku lain dalam sejarah. Seorang yang namanya Hay Pickering, dia mengatakan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, supaya lembaga Alkitab British dan mancanegara dapat memenuhi tuntutan kebutuhan akan Alkitab, maka satu lembaga Alkitab harus menerbitkan 1 eksemplar setiap 3 detik dengan bekerja siang malam. Setiap 3 detik menghasilkan 1 eksemplar. 22 eksemplar setiap menit dengan kerja siang malam. 1369 eksemplar setiap jam bekerja siang malam. 32.876 eksemplar setiap hari dalam 1 tahun. Dan sungguh-sungguh menarik untuk diketahui bahwa jumlah Alkitab yang menakjubkan disebarkan ke begitu banyak bagian dunia dalam 4.583 kotak dengan berat seluruhnya 490 ton. Saudara bayangkan, dari sisi penyebarannya, Alkitab begitu unggul dari kitab suci manapun juga. Setelah unik dalam penulisan, unik dalam penyebaran, yang ketiga ini adalah unik dalam isi dan pengajarannya. Ya, Alkitab unik dari isi dan pengajarannya. Dan keakuratan ini nampak lewat beberapa hal. Pertama adalah ketepatan nubuatan. Alkitab adalah satu-satunya kitab yang pernah dihasilkan oleh manusia atau sekelompok manusia yang di dalamnya ditemukan sekumpulan nubuatan yang sangat besar dan berhubungan dengan bangsa-bangsa secara individu, tentang Israel, tentang semua bangsa di dunia, tentang kota-kota tertentu, tentang kedatangan pribadi tertentu yang dikenal sebagai Mesias atau Kristus. Dunia kuno mempunyai banyak alat untuk menetapkan masa depan yang dikenal sebagai ilmu ramal. Namun tidak terdapat di dalam keseluruhan literatur Yunani atau Latin. Mereka menggunakan, walaupun mereka menggunakan kata nabi dan nubuatan, kita tidak dapat menemukan ada satu nubuat khusus secara nyata yang berhubungan dengan peristiwa besar bersejarah yang akan terjadi dalam tenggang waktu yang lama, ataupun nubuatan tentang seorang juru selamat yang akan bangkit di tengah umat manusia. Tidak ada. Di dalam berbagai kepercayaan atau agama-agama di kolong langit ini pun juga tidak pernah ditemukan ada satu pemimpin agama yang dinubuatkan kehadirannya bahkan dalam kitab suci agama mereka sendiri. Juga tidak ada satu tokoh manapun juga yang dapat diidentifikasi dari teks kuno manapun juga yang meramalkan kehadiran mereka. Alkitab justru paling lain, karena Alkitab berisi nubuatan dan terutama nubuatan mesianik yang digenapi secara sempurna. Ada seorang penulis namanya Kevin Conner, dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Satu-satunya manusia yang pernah mendapatkan rincian jelas yang diberikan sebelum kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, penguburan, dan kebangkitannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia dinubuatkan oleh 30 orang yang berbeda. Lebih dari 4.000 tahun sebelum dia dilahirkan. Ada sekitar 330 nubuatan perjanjian lama yang digenapi dalam kedatangannya yang pertama. Jadi saudara, kita bisa lihat secara khusus tentang Kristus. Ada begitu banyak nubuatan dalam perjanjian lama. Ternyata ditepati ya, atau dipenuhi secara tepat. Baik oleh Kristus maupun juga oleh peristiwa-peristiwa yang lain. Dan karena itu maka tidak ada kitab suci seperti ini. Sehingga dari sisi ketepatan nubuatan, kita boleh melihat bahwa Alkitab Kristen menjadi unik di sana. Bukan soal ketepatan nubuatan saja, tetapi juga ketepatan ilmiah. Itu boleh dibilang Alkitab tepat secara ilmiah. Alkitab memang bukan buku ilmiah. Tetapi penelitian terhadap Alkitab membuktikan bahwa Alkitab telah lebih dahulu membicarakan banyak hal yang baru ditemukan oleh ilmuwan modern di kemudian hari. Misalnya saudara ya, saat ini kita tahu bahwa dunia ini bulat. Dan bahwa bumi ini bulat itu baru dikemukakan oleh Columbus pada tahun 1492. Sebelumnya orang menganggap bahwa bumi itu datar saja ya. Tapi Columbus lalu mengatakan bumi ini bulat. Itu tahun 1492. Tapi saudara, sebenarnya jauh sebelum Columbus mengatakan bahwa bumi ini bulat, Alkitab sudah membicarakan itu di dalam kitab Yesaya. Dan kitab Yesaya itu
itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu berarti 2700 tahun yang lalu Alkitab sudah bicara bahwa bumi itu bulat. Dalam Yesaya 40 ayat 22 misalnya ya, dikatakan, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Saudara bayangkan, kalau Columbus yang baru temukan bumi ini bulat di 1492, terus bagaimana Yesaya bisa tahu bahwa bumi ini bulat pada 2700 tahun yang lalu? Itu sesuatu yang aneh. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Yesaya mencatat Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Berarti Alkitab tahu bahwa bumi ini bulat jauh sebelum Columbus menemukannya. Bukan cuma itu, bahwa bumi ini ditopang atau tidak bergantung pada apapun, itu juga dibicarakan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, ada seorang namanya Criswell, dia mengatakan begini, selama beribu-ribu tahun, manusia percaya bahwa bumi bertumpu di atas sesuatu. Orang-orang Mesir berkata bahwa bumi ditopang oleh 4 pilar. Dalam mitos Yunani, diajarkan bahwa bumi bertumpu di atas raksasa yang disebut Atlas. Itu menurut orang Yunani. Di dalam kepercayaan tertentu diajarkan bahwa bumi bertumpu di atas pundak gajah raksasa yang berenang di lautan kosmik. Tetapi saudara, dari mitos-mitos itu, ternyata ilmu pengetahuan modern mengetahui akhirnya bahwa bumi itu ternyata tidak tergantung pada apa-apa. Dia hanya tergantung begitu saja tanpa ada tiang sama sekali. Tetapi Alkitab lebih dari 4000 tahun yang lalu, kitab Ayub sudah membicarakannya. Dalam Ayub pasal yang ke-26 ayat 7 dikatakan, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Allah membentangkan utara di atas kekosongan, menggantungkan bumi pada kehampaan. Ayat ini saya akan baca dalam terjemahan lama. Bahwa dibentangkannya utara di atas tempat yang hampa, dan digantungkannya bumi ini kepada tiada sesuatu. Digantungkannya bumi ini kepada tiada sesuatu. Jadi tidak ada apa-apa. Yang bumi ini hanya terhampar seperti itu saja. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, Allah membentangkan langit di atas samudra dan menggantungkan bumi pada ruang hampa. Allah menggantungkan bumi pada ruang hampa. Berarti jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa bumi tidak bergantung pada apapun, 4000 tahun yang lalu Alkitab justru sudah membicarakan hal itu. Lalu saudara, ilmu pengetahuan mengenal apa yang disebut sebagai siklus hidrologis. Siklus hidrologis itu adalah bahwa dari sungai dia pergi ke laut, air mengalir ke laut, dari laut dia menguap, lalu dia menguap jadi awan, lalu awan jadi hujan, lalu hujan turun lagi, lalu ke sungai lagi, lalu sungai ke laut lagi, laut menguap lagi, lalu jadi hujan lagi, begitu terus. Itu namanya siklus hidrologis. Nah, saudara-saudara, bahasa modernnya adalah siklus hidrologis. Tapi saudara tahu bahwa sebelum ilmu pengetahuan modern mengetahui hal itu, Alkitab sudah membicarakan terlebih dahulu. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 7. Dikatakan di sana, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ini siklus hidrologis. Berarti hanya bahasa siklus hidrologis belum ada. Tapi apa yang digambarkan itu sungguh-sungguh sudah digambarkan di dalam kitab Pengkhotbah. Apalagi saudara, ada siklus atmosfer. Kalau saudara belajar tentang siklus atmosfer, maka ilmu pengetahuan modern memberitahu kepada kita bahwa atmosfer atau angin ini hanya berputar-putar saja di bumi. Tidak ada yang lepas hilang ke angkasa. Karena ada gaya gravitasi bumi. Gerakan atau arah angin tergantung daerahnya bertekanan tinggi atau rendah. Juga tergantung rotasi bumi dan juga suhu. Semakin panas, tekanan semakin rendah. Itu namanya siklus atmosfer. Dan ternyata saudara, siklus atmosfer ini sudah dibicarakan juga di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 6 mengatakan, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus dia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Ini siklus atmosfer, saudara. Istilah siklus atmosfer belum ada dalam istilah Alkitab, tapi prinsip kerjanya itu sudah ada. Lalu, bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya.
sebelum ada penemuan teleskop, Ptolemy menetapkan bahwa jumlah bintang itu sebanyak 1056 bintang. Lalu Tycho Brahe mengatakan ada 777 bintang. Dan juga Kepler mengatakan ada 1005 bintang. Dan saudara, hitungan ini nampak konyol untuk orang yang hidup di abad yang ke-20-21. Tetapi 600 tahun sebelum Masehi, Nabi Yeremia mengatakan bahwa bintang-bintang itu tidak terhitung banyaknya. Yeremia pasal 33 ayat 22. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, dan seterusnya. Tentara langit ini adalah bintang. Seperti tentara langit tidak terbilang. Kejadian 15 ayat 15. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Ini semua menunjukkan bahwa bintang-bintang terlalu banyak, tidak bisa dihitung. Dan itu jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukan semua itu. Alkitab sudah membahas semua itu. Dan kalau kita mau bicara lebih jauh, adanya lembah-lembah atau palung di dalam lautan, itu sudah disinggung dalam kitab 2 Samuel pasal 22. Adanya sumber-sumber mata air yang ada di dalam laut, sudah disinggung di dalam kitab Kejadian pasal 7 dan juga Amsal 8. Adanya aliran laut atau arus lautan di dalam laut, disinggung dalam Mazmur pasal 8. Siklus air, fakta bahwa semua makhluk hidup bereproduksi hanya menurut jenis masing-masing, natur kesehatan, sanitasi dan penyakit, konsep entropi, bahwa energi makin menurun dan sebagainya, itu semua sudah disinggung di dalam Alkitab. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa kelihatannya dalam bahasa-bahasa modern Alkitab tidak pernah menyebut semua itu, tapi dalam faktanya Alkitab sudah menyebutkan prinsip-prinsipnya yang ada. Ini berarti bahwa bukan hanya soal ketepatan nubuatan, tapi ketepatan ilmiah. Alkitab memang benar dan akurat di dalam semuanya itu. Berarti semua ini membuktikan bahwa Alkitab itu unik dan tidak ada duanya di dunia ini. Ini keunikan ketiga dari Alkitab. Lalu saudara, keunikan keempat dari Alkitab adalah Alkitab ini unik dalam ketahanannya. Alkitab itu unik dalam ketahanannya, di mana Alkitab ternyata bertahan terhadap semua usaha penghancuran. Alkitab telah bertahan dalam menghadapi serangan-serangan musuh yang sedemikian ganas. Dan keganasannya belum pernah dialami oleh buku lain. Banyak orang telah berusaha untuk membakar Alkitab, melarang pengedarannya, dan menyatakannya sebagai kejahatan sejak dari kekaisaran Romawi sampai pemerintahan negara-negara modern yang dikuasai oleh orang-orang komunis. Seorang bernama Tom Paine menulis satu buku berjudul The Age of Reason. Dan dia menyerang Alkitab. Dan dia lalu dalam buku itu meramalkan bahwa bukunya akan laris di seluruh dunia. Sedangkan Alkitab hanya akan dijumpai di museum. Tapi kenyataannya saudara, sekarang Alkitab bisa dijumpai di mana-mana. Dan bukunya Tom Paine, The Age of Reason, itu yang akhirnya ada di museum. Seorang bernama Voltaire, dia meninggal tahun 1778. Dia mengatakan begini, 100 tahun setelah kematianku, Alkitab hanya akan ada di museum. Dan saudara-saudara, ternyata 100 tahun setelah kematian dia, apa yang terjadi? Tempat di mana dia mengucapkan kata-kata itu justru jatuh ke tangan Geneva Bible Society. Dan ruangan itu diisi penuh dengan Alkitab dari lantai sampai ke langit-langit. Dalam Cambridge History of the Bible, itu ada keterangan bahwa dalam tahun 303 Masehi, seorang kaisar Romawi namanya Kaisar Diocletian, dia mengeluarkan ketentuan untuk melarang orang Kristen melaksanakan ibadah, serta memerintahkan supaya menghancurkan Alkitab. Dalam Cambridge History of the Bible, dia bilang begini, surat kerajaan diumumkan di mana-mana, yang isinya adalah memerintahkan agar gedung-gedung gereja dihancurkan sama sekali, dan kitab suci dibakar, serta merencanakan bahwa mereka yang mempunyai kedudukan tinggi akan kehilangan semua hak kewarganegaraan mereka. Sementara itu mereka yang tinggal di rumah, apabila mereka bersikeras untuk mempertahankan pengakuan iman Kristen mereka, maka mereka tidak akan diberi kebebasan lagi. Tapi saudara, terjadi satu ironi historik. Surat perintah untuk menghancurkan Alkitab tersebut, menurut catatan Eusebius, seorang bapak gereja, adalah surat perintah yang dikeluarkan 25 tahun kemudian oleh Konstantin, kaisar penerus Diocletian. Justru Konstantin mengeluarkan surat menyatakan bahwa 50 eksemplar kitab suci harus disediakan
dengan menggunakan biaya dari pemerintah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Alkitab itu unik dalam ketahanannya. Alkitab juga bertahan terhadap kritikan. Mungkin tidak ada kitab suci manapun juga yang mendapatkan kritikan lebih banyak daripada Alkitab. Dikritik dengan berbagai macam cara oleh berbagai macam kalangan. Seorang namanya Hastings, dia mengatakan begini, orang-orang kafir selama 1800 tahun telah berusaha untuk membantah kebenaran dan menggulingkan kitab ini. Dan saat ini kitab ini masih berdiri tegak seperti batu karang. Peredarannya bertambah luas. Dan saat ini lebih disayang dan lebih dihargai serta dibaca oleh lebih banyak orang dibandingkan pada masa-masa silam. Orang-orang kafir dengan segala macam serangan mereka telah menciptakan kesan tentang kitab ini seperti usaha seseorang yang berusaha menghancurkan piramid-piramid di Mesir dengan sebuah palu untuk paku payung. Ketika Raja Prancis menyarankan rencana penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang ada di kawasan kerajaannya, seorang negarawan dan pejuang tua berkata kepadanya, "Baginda, gereja Allah adalah ibarat landasan besi yang telah menyebabkan banyak palu godam menjadi usang. Oleh karena itu, palu godam orang-orang kafir tak henti-hentinya menghantam kitab ini selama berabad-abad. Namun ketika palu godam itu menjadi usang, landasan besi itu sendiri masih tetap berdiri tegar di tempatnya. Jika kitab ini bukan kitab dari Allah, maka manusia telah berhasil menghancurkannya sejak lama. Para maharaja, para raja dan imam-imam, para pangeran dan para penguasa telah berusaha sekeras tenaga untuk menghancurkannya. Mereka telah sirna dan kitab ini masih tetap bugar." Itu kata-kata dari Hastings tentang kekuatan Alkitab dalam bertahan menghadapi serangan-serangan. Seorang yang mempunyai nama besar di dalam dunia sejarah Alkitab adalah Bernard Ram. Bernard Ram mengatakan, lebih dari 1000 kali lonceng kematian Alkitab telah dibunyikan. Arak-arakan untuk pemakaman telah dibentuk. Prasasti telah terukir dan batu nisan dan pengantar penguburan jenazah telah dibacakan. Namun bagaimanapun juga jenazahnya tidak pernah terletak dalam peti mati. Tidak ada kitab lain yang mengalami pukulan, pemotongan, penyaringan, penelitian dan penghinaan seperti Alkitab. Kitab apakah yang berkaitan dengan filsafat atau agama atau psikologi atau sastra kuno maupun modern yang pernah mengalami serangan sehebat serangan terhadap Alkitab dengan racun dan ketidakpercayaan seperti ini? Dengan ketelitian dan pengetahuan yang demikian luas atas setiap bab, kalimat, dan prinsip, Alkitab masih disayang oleh jutaan orang, dibaca oleh jutaan orang, diselidiki oleh jutaan orang. Alkitab itu unik dalam menghadapi kritikan-kritikan yang dilontarkan padanya. Tidak dijumpai adanya kitab seperti itu dalam semua kasana sastra. Orang yang sedang mencari kebenaran pasti akan mempertimbangkan sebuah kitab yang memiliki persyaratan-persyaratan seperti ini. Jikalau Alkitab hanya buku biasa, saudara-saudara, mustahil dia bisa bertahan dari semua serangan yang hendak memusnahkannya. Tetapi bagaimana Alkitab bisa bertahan terhadap semua usaha yang hendak menghancurkannya? Saya percaya pasti ada tangan ilahi yang menjaganya, yakni sang pemilik firman itu, yaitu Alkitab itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, semua ini membuktikan bahwa Alkitab kita ini unik, luar biasa, dan ajaib. Karena itu, saudara, marilah kita bersyukur bahwa Alkitab boleh sampai ke tangan kita. Kita harus bersyukur karena kita bisa memiliki Alkitab. Tapi jangan cuma itu, saudara. Kita juga harus mau belajar Alkitab dengan setia. Hari ini, kita dengan mudah mendapatkan Alkitab. Bukan cuma Alkitab yang bersifat buku. Alkitab bisa ada dalam HP kita semua. Alkitab bisa ada dalam komputer kita. Di internet begitu banyak. Dengan mudah kita bisa mendapati Alkitab. Karena itu, saudara, mari kita hargai dengan cara mau belajar Alkitab sungguh-sungguh. Selain itu, hargailah otoritas Alkitab dalam hidup kita dan dalam pengajaran kita. Kita hanya bisa menerima apa yang Alkitab katakan. Yang Alkitab tidak katakan, kita harus menolaknya sama sekali. Dan karena itu, seperti kata Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, inilah 4 keunikan Alkitab. Baik, setelah ini kita boleh masuk ke dalam tanya jawab.